Halo semuanya, ketemu lagi di video yang kedua. Di video yang pertama, Koko udah jelasin gimana cara mendaftar NTU secara online. Jadi di video yang kedua ini, Koko mau jelasin 4 proses yang sisanya. Gimana cara upload dokumen, bayar, apply scholarship, sama appraisal form, surat rekomendasi. Oke, bagi untuk yang anak-anak yang sudah selesai proses yang pertama, udah mendaftar online, dan pendaftarannya berhasil, nanti akan ada tampilan seperti webpage yang ini. Ini tampilan kalau pendaftaran online-nya udah selesai. Akan muncul application number D sekian 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 sekian. Nah, itu adalah application number buat pendaftar dari Indonesia. Kemudian tinggal di input passwordnya, kita bisa login. Nanti link login inilah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan semua administrasi buat pendaftaran NTU. Link ini juga bisa diakses dari email. Cek status. Jadi tinggal diklik link itu di email, nanti akan masuknya ke sini. Oke, kita login. Ups. Tunggu sebentar. Oke, ini tampilannya kalau sesudah login. Nah, di sini semua proses selanjutnya. Berarti penjelasan Koko mulai dari proses yang kedua, yaitu upload dokumen yang diperlukan. Apa saja sih dokumen yang diperlukan? Yang pertama, perlu foto. Digital Photo Image Submission. Perlu foto. Sudah ada syarat-syaratnya. Di sini ditulis. Tapi kita klik aja. Active link-nya, upload. Akan keluar persyaratan yang lebih detail. Oke, kita tunggu sebentar. Ini persyaratannya. File size about 100 kilobyte. Ini pixelnya. Yang ini kurang lebih ukuran dari fotonya. Kemudian ada persyaratan tambahan lagi. Tinggal diikutin. Facial image must be between 25 mm and 35 mm from chin to crown. Jadi from chin to crown. Nah, ini sekitar 25 sampai 35 mm. Plain white background. Jadi backgroundnya putih, polos. Untuk baju yang dipakai itu bebas. Mau seragam sekolah boleh, mau casual juga boleh, tapi yang rapi lah, yang sopan gitu. Jadi mungkin lebih enak kalau pakai kaos berkerah atau pakai kemeja gitu. Jadi lebih enak fotonya. Jadi kelihatan kan lebih ganteng, lebih cantik gitu kan. Oke, jadi kalau fotonya udah siap, tinggal diupload aja. Oke, kalau fotonya belum siap, ya kalian tetap bisa klik link ini, tinggal diklik aja. Jadi bukan berarti, oh kalau diklik harus langsung upload. Ya enggak, klik, boleh baca. Udah selesai baca, tinggal di close. Nah ingat kalau ini sudah selesai diupload fotonya, active link-nya ini akan hilang. Nah itu tandanya kalau untuk bagian ini, filenya sudah diupload dan hasilnya sudah diterima oleh pihak NTU. Next, ke dokumen selanjutnya yang diperlukan. Supporting document. Nah, ini ada active link lagi, kita klik. Nah, disinilah semua sisa dokumen yang lain diperlukan. Raport lah, ya, IELTS lah, ataupun yang lain-lain. Cara untuk kirim dokumen ke NTU itu ada dua. Yang pertama, upload online. Jadi lewat link ini. Yang kedua, kirim
by post. Ketiki, JNE, Pos Indonesia, FedEx, DHL kirim. Atau hand deliver, langsung datang ke NTU-nya bawa dokumen. Lebih repot lah ya. Yang kedua ini lebih repot. Paling enak udah yang pertama inilah. Upload online, scan, kirim, kelar. Di sini formatnya ditulis untuk dokumen yang mau diupload dalam Word atau dalam PDF. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Nanti akan dikasih tahu, oh kalau format JPEG itu pun bisa diterima. Jadi informasi yang bagian atas-atas ini silahkan kalian baca sendiri. Koko skip aja. Masuk ke bagian yang bawah. Yang pertama, non-refundable application fee. Untuk bagian ini tidak perlu diisi apapun. You are not required to complete this section unless you are submitting your supporting documents by post or hand delivery. Jadi untuk murid-murid yang mau kirim by post atau mau hand delivery, baru bagian ini diisi. Nanti diklik yang mana yang cocok gitu, payment-nya. Tapi untuk murid-murid yang mau upload saja dokumennya, bagian itu kosongin aja. Dan suggestion Koko, upload aja lah gitu. Nggak perlu metode yang lain. Nah, supporting document. Nah, inilah di sini. Banyak linknya. Kalau kita lihat tuh, link tulisan upload dari atas bawah. Banyak benar. Tapi nggak perlu semuanya diupload. Yang wajib diupload. Yang optional, yang mau isi, mau diupload, ya diupload. Enggak pun nggak apa-apa. Gitu. Bagian yang ini nggak perlu di-tick, nggak perlu di checklist, nggak perlu dicentang, karena itu juga untuk by post sama hand delivery only. Jadi link di sinilah yang bakal kita pakai. Yang pertama, personal identity. Bagi yang punya pasport, upload pasportnya. Foreign student with passport should provide passport particular page. Halaman yang pertama aja. Ada foto, ada nama, dan biodata segala macam. Bagian itu aja udah cukup. Yang belakang-belakangnya, banyak sekali cap itu nggak usah. Oke, kalau mau upload, tinggal klik lagi link di sini. Nah, ada keterangan yang lebih detail untuk filenya. Yang pertama, scan your documents in its original color onto your PC. Jadi scan-nya harus scan berwarna. Nggak boleh scan yang hitam putih. Kemudian, poin yang ketiga, only one file can be uploaded. Jadi setiap link cuma untuk satu file. Udah selesai di-upload, linknya hilang. Untuk yang pasport ini harusnya nggak terlalu banyak problem lah ya. Karena memang yang diperlukan cuma halaman yang paling depan aja. Jadi memang cuma satu file. Jadi sesudah di-scan, udah bisa di-upload. Untuk poin yang ketiga ini nanti Koko akan jelasin lebih detail ketika udah sampai ke dokumen lain yang memang ternyata lebih dari satu halaman. Itu untuk yang poin keempat, ini format filenya. Bisa PDF, bisa Word sesuai yang depan, JPEG juga boleh. Tapi untuk single page file. Contohnya adalah paspor ini. File size should not be more than 5 MB. Jadi scan berwarna, tapi ukurannya nggak boleh lebih dari 5 MB. Nah, sisanya tinggal di-upload. Do not zip, poin ke-6, or compress the file. Oke, ini bisa dibaca lagi. Kalau mau, sesudah kalian mendaftar, tinggal login, tinggal diklik aja. Kalau tidak upload, tinggal di-close aja. Gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi link pertama ini wajib buat di-upload filenya. Yang kedua, SMP SKHUN dan SMP Ijazah. Front and back. Jadi yang link kedua ini juga wajib buat kita upload filenya. Nah, disinilah yang filenya sudah lebih dari satu halaman. Front and back, bolak-balik. Dan
Ini kan sertifikatnya ada dua. Satu yang SKHUN, satu yang ijazah. Jadi kalau kita scan bolak-balik, kita akan dapat 4 halaman. Oke, kita masuk ke link ini. Penjelasannya akan sama. Nah, jadi Koko jelasin lebih detail poin ketiga. All pages, if more than one page, should be saved in a single file. Jadi yang tadi kalau kita udah scan bolak-balik, kita akan dapat 4 halaman. Kita bukan uploadnya satu persatu. Upload dulu nih halaman depan. Habis udah selesai diupload, lanjut halaman belakangnya. Terus baru lanjut yang satu sertifikat lagi. Itu nggak bisa. Seperti yang tadi udah diingatkan, begitu upload satu file, linknya udah langsung hilang. Jadi nggak bakal bisa upload yang selanjutnya lagi gitu. Jadi gimana? Udah scan, dapat 4 halaman, 4 halaman itu dijadiin dulu satu file. Bukan jadi satu halaman, jadi satu file. Jadiin di file Word. Jadi fotonya, hasil scan-nya itu masukin ke file Word. 4 halaman gitu. Atau dibentuk ke dalam file PDF, 4 halaman. Tapi satu file. Bukan satu halaman. Satu file, tapi multiple pages. Nah, file itu yang nanti diupload. Oke, jadi harus hati-hati. Sesudah diupload, nanti semua file yang udah diupload ini, linknya akan jadi inactive. Berubah dari tulisan upload seperti ini sekarang, jadi uploaded. Artinya filenya sudah diupload dan sudah diterima. Nggak bisa lagi diutak-atik. Dan untuk upload ini, juga filenya bisa kita cicil. Nggak harus, kalau upload semuanya langsung diupload. Enggak. Oh, hari ini upload dulu aja lah paspor. Ya udah, selesai tinggal di-close aja linknya. Nanti tinggal login lagi, tinggal diklik lagi linknya. Bisa lagi gitu. Atau upload dulu paspor sama raport 2 semester, boleh. Jadi raport pun boleh kita uploadnya, kita cicil. Itu nggak ada masalah. Oke, untuk yang link ketiga, SMA Sertifikat Hasil Ujian Nasional. Ini buat kelulusan, sertifikat kelulusan SMA. Belum ada, kosongin aja. Nah, selanjutnya ini yang wajib lagi. Jadi yang wajib diupload itu ada 3. Yang pertama, pasport. Yang kedua, SKHUN dan ijazah SMP. Yang ketiga, rapot SMA. 4 semester. Kelas 10, 2 semester. Kelas 11, 2 semester. Linknya per semester sudah dibagi. Kelas 10 semester 1 masuk sini. Kelas 10 semester 2 masuk sini. Kelas 11 semester 1, kelas 11 semester 2. Kelas 12 semester 1 opsional. Kalau ada, silakan diupload. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Nah, untuk upload raport ini, juga ada hal yang harus diperhatikan. Oke, karena setiap tahun biasanya Koko selalu ketemu murid yang bermasalah di bagian raport ini. Oke, yang pertama, untuk raport, bagian pengetahuan aja, nilai pengetahuan aja yang diperlukan untuk diupload. Jadi kalau ada yang lain-lain, kalau ada keterangan kayak keaktifan di kelas. Anak ini aktif bertanya, aktif membantu teman, aktif menghapus papan tulis, berbudi pekerti luhur, gemar menabung, rajin menolong sesama. Nah, keterangan yang seperti itu tidak perlu. Nilai saja. Nilai dan halaman yang ada tanda tangan dari kepala sekolah dan cap sekolah. Ini kan beda sekolah bisa beda format raportnya. Jadi ada juga raportnya dalam satu halaman ada nilai, bawahnya sudah ada cap sekolah, sudah ada tanda tangan kepala sekolah. Bagian itu aja udah cukup. Tapi ada lagi format raport yang berbeda. Di halaman yang ada nilainya, itu tidak ada cap sekolah, tidak ada tanda tangan kepala sekolah. Cap dan tanda tangan kepala sekolah ada di halaman yang berbeda. Halaman itu juga scan.
apapun isinya nggak perlu dilihat. Yang bakal dipakai cap dan tanda tangan kepala sekolah itu. Jadi kalau kalian upload nilai, halaman nilai itu tidak ada cap, tidak ada tanda tangan kepala sekolah, bakal di-reject nanti filenya oleh NTU. Itu nggak boleh, dianggap tidak sah gitu. Jadi untuk rapot ada 6 bagian yang harus ada ketika kalian upload rapotnya. Yang pertama, nama. Itu udah jelas. Kedua, sekolah. Nama siswa, nama sekolah. Yang ketiga, kelas dan semesternya. Kelas 10 semester ganjil, kelas 10 semester genap, kelas 11 semester 1, seperti itu. Itu harus ada. Yang keempat, tanggal dikeluarkannya rapot. Itu harus ada. Yang kelima, tanda tangan kepala sekolah. Yang keenam, cap. Nah, 6 hal ini harus ada di bagian rapotnya. Kalau ada di halaman yang berbeda, di-scan semua halaman itu. Jadi misalnya ini ada halaman nilai, ada halaman yang ada tanda tangan kepala sekolahnya. Berarti 2 halaman di-scan. Dijadikan satu file lagi. Berarti nggak bisa pakai format JPEG. Harus pakai format Word atau PDF lagi. Jadiin satu file. Berarti satu file 2 halaman. Upload. Itu untuk rapot. Lakukan semuanya untuk keempat semester. Dari kelas 10 sampai dengan kelas 11. Untuk 3 dokumen yang wajib, paspor, ijazah SMP, dan SKHUN, dan raport, paspor, ijazah SMP, SKHUN, raport SMA, tidak perlu ditranslate. Jadi raport dalam bahasa Indonesia, scan, upload. Ijazah SMP dalam bahasa Indonesia, scan, upload. Kalau paspor kan memang sudah ada translation-nya dari paspornya sendiri. Jadi nggak perlu dipusingin. 3 dokumen utama ini yang wajib tidak perlu ditranslate dalam bahasa Indonesia aja. Dokumen yang lain harus ditranslate. Kita lihat ada dokumen apa lagi yang lain. Yang bawah ini udah optional submission. Kalau ada SAT lah, ada apalah, segala macam bagi yang mau upload IELTS di bagian sini. Sudah ada link lagi sendiri. Link lain yang bisa digunakan adalah yang di atasnya. Other documents not listed above, but you feel is significant to your application. Jadi ada dokumen yang lain yang kalian iseng-iseng aja lah, udahlah, upload aja. Nah, di bagian sini. Sertifikat inilah, apalah, segala macam yang kalian memang mau, masukinlah di bagian sini. Tapi ingat, cuman bisa satu file. Jadi kalau kalian mau upload sertifikat, mungkin ada 1.200 sertifikat. Jadiinlah ada satu file. Banyak nanti halamannya. Nggak boleh lebih dari 5 MB ukuran filenya. Dan dokumen yang seperti itu harus ditranslate. Jadi kalau dokumen aslinya dalam bahasa Indonesia, translate ke dalam bahasa Inggris. Dan translation-nya itu harus dari yang penerjemah resmi. Sworn translator, penerjemah tersumpah. Karena nanti di hasil translate-nya bakal ada cap gitu. Segel ya, legal lah ini. Sah gitu secara hukum. Hasil translatannya sesuai dengan dokumen asli, tidak ada yang dipalsukan. Baru di-upload. Itu opsional juga. Bagi yang, udahlah, translate lah, repot lah, segala macem. Nggak usah upload lah, ya udah nggak ada masalah. Yang penting 3 dokumen wajib yang di atas itu aja, itu harus di-upload. Sisanya opsional. Oke. Nah, untuk yang bagian upload lagi, yang terakhir ini adalah confirm. Bagian ini yang mau Koko jelasin lagi. Bagian confirm ini, jangan diklik dulu kalau upload dokumennya belum selesai. Oh, baru upload paspor nih. Yang lain belum di-upload. Jangan diklik tombol confirm-nya. Langsung di-close aja. Nah, nanti baru dibuka lagi link yang bagian supporting documents-nya. Upload belum selesai, jangan diklik tombol itu. Karena begitu tombol confirm ini diklik, itu kita menyatakan kalau semua dokumen yang mau kita upload, sudah kita upload. Proses upload dokumen udah selesai.
Kalau kita klik tombol confirm, nanti link yang di bagian supporting document ini akan jadi tidak aktif. Nggak bisa kita klik lagi. Itu artinya upload-nya udah selesai. Jadi dipastikan dulu semua dokumen yang mau di-upload itu benar-benar sudah di-upload. Termasuk yang optional, termasuk yang IELTS bagi yang mau upload dokumen untuk bagian itu. Kalau masih ada dokumen yang mau ditunggu-tunggu nih, jangan diklik dulu tombol confirm. Pokoknya sampai sudah yakin sudah tidak ada mau upload apapun lagi untuk supporting dokumen. Baru diklik tombol confirm. Tapi harus diklik. Jangan udahlah cari aman lah, habis selesai upload tinggalin aja tombol confirm ini nggak perlu diklik. Itu nggak boleh. Tombol confirm ini wajib diklik. Karena itu kasih informasi ke NTU-nya. Dokumen sudah selesai nih di-upload. Baru NTU nanti akan proses. Kalau tombol confirm ini nggak diklik, ya berarti asumsi dari NTU itu masih ada dokumen yang mau dikirim. Nggak bakal diproses nanti aplikasinya. Oke, yang ini juga termasuk hal penting yang harus diperhatikan. Itu proses kedua dari 5 proses yang Koko jelasin. Daftar online, oke itu udah selesai di video yang pertama. Proses yang kedua adalah upload dokumen, barusan udah selesai dijelaskan. Sekarang proses yang ketiga, bayar. Pembayaran di bagian sini, application fee. Tinggal diklik aja linknya. Ada 3 metode pembayaran. Ya, paling enak yang di atas lah, paling enak dan paling murah. Pakai kartu kredit, Visa, Master. 20 Sing dollar. Yang di bawah-bawah udah lebih mahal, lebih ribet. Oke, pakai kartu kredit lah. Nggak punya kartu kredit, pinjem punya saudara. Pinjem punya tetangga gitu. Oke, prosesnya tinggal dilanjutin aja. Tinggal diklik bagian sini gitu. Oke, nanti ya tinggal di-input data kartu kreditnya. Sesudah pembayarannya berhasil, nanti akan keluar notification. Cukup sampai di sana aja proses pembayarannya. Kita nggak perlu email, nggak perlu inform ke NTU. Itu udah otomatis by system. Pembayarannya berhasil, kita dapat notification yang menyatakan pembayarannya udah oke. Nanti akan diupdate juga oleh pihak NTU. Di bagian yang ini, linknya akan jadi tidak aktif. Berarti pembayarannya sudah diterima. Berarti proses ketiga selesai. Nah, 3 proses yang utama ini udah selesai. Proses keempat, apply beasiswa. Dan proses kelima, surat rekomendasi, itu optional. Hanya perlu dilakukan untuk murid yang mau apply scholarship. Kalau untuk murid yang mau apply-nya bayar sendiri full. Atau yang mau apply-nya tuition grant. Prosesnya udah selesai. Oke, penjelasan Koko lanjutkan sampai selesai di proses kelima ini. Criminal Record Declaration. Nah, yang ini semua student harus hanya declare aja gitu. I have no criminal conviction. I have. Ini intinya sudah pernah masuk penjara belum? Udahlah, jawab aja no gitu. Oke, nanti tinggal submit. Ini semua harus melakukan. Tuition grant, di sini kita bisa update lagi choice kita, mau atau tidak mau. Minor. Minor ini juga optional. Kita mau pilih boleh, tidak juga nggak apa-apa. Nanti pada waktu kuliah masih bisa pilih minor. Jadi bagian ini sih tidak terlalu banyak pengaruh. Update application. Tinggal diklik, nanti ada apa aja yang bisa di-update. Di-update, choices of program. Itu masih bisa kalau mau ganti-ganti. Personal particulars, itu kayak biodata. Data pribadi ada beberapa yang bisa kita ganti. Gitu. Nah, di bagian sini, scholarship application. Bagi yang mau mendaftar, bagian ini perlu dilanjutkan. Tapi ya beda hari boleh. Capek nih. Upload dokumen capek. Nanti-nanti aja boleh. Tapi
tanggal penutupan pendaftaran beasiswa sama seperti penutupan pendaftaran online. Berarti sampai dengan 15 Desember 2021. Lewat dari itu, scholarship juga sudah tidak bisa apply. Hilang linknya untuk semua student. Kalau mau apply, klik lagi di sini. Masukin lagi application number. Masukin lagi passwordnya yang sudah dibuat. Nah, seperti ini tampilan formnya. Scholarship application. Di sini ada pilihan mau daftar scholarship apa aja. Nanyang lah, Nanyang ini college. Yang Nanyang yang kedua ini si Enyang. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau pilih yang mana? Terserah. Boleh nggak kok pilihnya lebih dari 1? 2? Boleh. Mau klik semua, mau di checklist semua juga boleh. Nggak ada masalah gitu. Juga belum tentu dapat kan? Bisa juga ternyata dapatnya yang nggak dipilih. Ada possibility seperti itu. Tetapi saran dari Koko, kliklah. Ini active link. Dikliklah. Nanti ada penjelasan buat scholarship-nya. Masing-masing scholarship dijelasin. Dapat apa aja, eligibility-nya, siapa aja yang bisa daftar gitu. Nanti ada penjelasan detailnya untuk setiap link. Dibacalah dulu. Oh, kalau ternyata cocok nih. Oke, sama scholarship ini. Di checklist. Kalau yang ini, kayaknya nggak maulah yang ini. Kurang serk. Nggak usah dipilih gitu. Dan harus kalian ingat, scholarship ini milihnya apa harus diingat gitu. Karena anak-anak yang dapat kesempatan untuk scholarship ini, dapat scholarship offer, nanti akan ada interview. Nanti kalau interviewernya tanya, pilih scholarship apa aja, terus jawabannya nggak tahu, gawat interviewnya. Jadi harus diingat, pilihnya apa aja. Makanya dibaca dulu gitu. Dingertiin dulu. Scholarship-nya itu offer apa aja buat student yang mendaftar. Selanjutnya, kita perlu isi-isi lagi. Ya, mirip kayak form pendaftaran biasalah. Junior high school. Berarti SMP, diisi sekolahnya. Exam type, pilih yang others, karena 2 lagi nggak cocok. Exam year diisi, ujiannya tahun berapa. Subject taken, ini diisi subjek UN SMP. Yang di sini diisi nilainya, sesuai dengan nilai UN SMP. Yang bagian bawah nanti diminta isi personal achievement, academic sama non-academic activities. Top 5. Kita bisa input 5 achievement. Within the last 5 years, sampai dengan 5 tahun terakhir. Boleh apapun, nggak harus akademik. Academic prize, art and culture, community work, leadership, entrepreneurship, sport, apapun boleh. Tidak dibatasi untuk level internasional aja, tidak. Jadi beda dengan apa yang ada di form pendaftaran. Yang ini mau levelnya RT juga udah masukin aja lah. Sebisa mungkin 5 achievement ini kalian isi. All-in isi 5. Kalau memang udah nggak ada, pikirinlah dalam 5 tahun gitu. 5 tahun ini ngapain aja? Hidup saya ini ya saya isi, diisi apa aja gitu. Kalau memang nggak ada, cuma ada 2 ya udah isilah 2. Kalau adanya banyak gitu. Nggak pernah di rumah. Kegiatan terus di luar. Banyak. Pilih yang top 5. In merit order of the most outstanding achievement contribution indicated first. Jadi top 5. Kalian yang nilai sendiri, kayaknya ini bobotnya bagus. Masukin. Terus diurutin dari yang paling berbobot sampai dengan paling tidak berbobot. Top 5. Disesuaikan. Nanti ada description-nya lagi, disuruh describe. In not more than 100 words.
Yang ini juga kalau mau dilihat, tinggal diklik lagi aja di bagian scholarship application. Kalau nggak diisi, ya udah nanti tinggal dikosongin aja gitu. Tinggal, maksudnya tuh kalau belum mau diisi, tinggal di close. Bukan dikosongin ya, harus diisi kalau mau daftar beasiswa. Jadi dilihat-lihat dulu boleh. Maksudnya dikosongin sementara, terus nanti di close lagi, boleh. Nah, akan ada esai. Untuk yang mau apply scholarship, harus siapin esai. Topiknya udah ditentukan oleh pihak NTU. Ada 3. Nah, ini bisa dicek. Jadi login, masuk ke bagian scholarship, baca dulu. Oh, topiknya apa aja nih? Terus disiapin dulu. Jadi diketik dulu lah esainya itu di Word. Nanti kalau udah siap, tinggal di copy paste gitu. Supaya nggak idle terlalu lama. Jadi kalau langsung ngetik sini nanti mikir, edit, idle terlalu lama kan nanti refresh hilang lagi semuanya gitu. Less than 300 words itu harus diikutin. Nanti ada word counternya di sini kalau diketik. Ada berapa word. Kemudian jangan lupa ABC-nya itu nanti dipilih, diganti gitu. Nanti jangan sampai milihnya ceritanya topik C, tapi pilihannya itu masih di A. Karena pernah ada murid yang seperti itu. Jadi ini Koko remind lagi, jangan lupa ABC-nya itu dipilih. Esai ini hanya untuk yang apply scholarship aja. Formnya selesai sampai di sini. Selanjutnya kalian tinggal next. Yang ini Koko nggak bisa next karena nggak Koko lengkapin semuanya. Oke, yang ini tinggal kalian next saja. Ini mungkin ada sekitar 2 kali next lah, kalau nggak salah. Oke, tinggal di next. Nanti proses keempat, apply scholarship selesai. Nah, masih ada proses kelima. Ini kalau kalian klik next terus, akan masuk ke bagian appraisal for scholarship application. Nah, ini step terakhir. Untuk pendaftaran NTU sampai dengan murid yang mau mendaftar beasiswa, ini udah step yang terakhir. Appraisal sama aja dengan surat rekomendasi. Surat rekomendasi yang dibuat oleh pihak sekolah, bebas. Kepala sekolah boleh, wakil kepala sekolah, guru BK, guru pelajaran bebas. Guru apapun bebas. Tetapi surat rekomendasinya itu bukan diketik oleh pihak sekolah dalam Word, kemudian file Word-nya di email ke NTU. Bukan seperti itu. Bukan juga gurunya tulis tangan, kirim surat. Bukan. Bukan juga filenya diketik, dikirim ke kalian, dikirim ke muridnya, nanti muridnya upload ke NTU. Bukan seperti itu. Surat rekomendasinya berupa surat rekomendasi online. Gurunya yang kasih appraisal langsung ketik online di link ini, langsung submit ke NTU. Ya gurunya boleh siapin dulu nanti kayak di file Word tinggal di copy paste. Tapi berarti yang dikirim itu nanti langsung ketikannya, bukan file Word-nya itu sendiri. Kontennya yang dikirim. Oke, jadi jangan sampai salah, karena surat rekomendasinya mungkin untuk apply ke uni lain, gurunya siapin dalam file Word atau dalam PDF. Nanti file Word atau PDF itu yang di-email ke uninya, kalau NTU tidak. Oke, berarti kita harus kirim link ini ke guru yang kita mau mintain tolong. Forward this URL. Nah, link ini. Ya, link ini sama aja. Kalau kita klik, ya sama linknya gitu. Link buat appraisal. Inilah. Kalau kita baca lagi, di bagian yang pertama, ada deadline-nya. 7 days of your scholarship application. Jadi deadline di NTU ini ada 3 deadline yang berbeda. Yang pertama, deadline buat mendaftar online dan mendaftar beasiswa.
15 Oktober 2021 sampai 15 Desember 2021. Deadline yang pertama. Deadline yang kedua, buat submit dokumen sampai dengan 5 hari sesudah pendaftaran ditutup. Nanti bisa sampai 20 Desember 2021. Deadline yang ketiga, ini berbeda sendiri. Deadline surat rekomendasi. 7 hari. Atau paling lambat 2 minggu. Nah, biasanya kan kalau manusia Indonesia ini ngelihat 7 hari atau 2 minggu, oh udah deadline-nya berarti 2 minggu. Udah by default ya. Udah otomatis kayak gitu mikirnya. Ya oke lah, udah aku ngomong aja lah, udah paling lambat 2 minggu lah. 1 minggu lebih baik, paling lambat 2 minggu. 2 minggunya dihitung dari kapan? Dari semenjak kalian apply scholarship-nya. Jadi dari semenjak kalian ngisi formnya sampai udah selesai, terus di next-nextin sampai selesai, sampai muncul web page ini. Nah, dihitung dari tanggal itu. Jadi misalkan kalau kalian daftar scholarship-nya, bukan daftar online, tapi daftar scholarship, itu 1 November. Berarti ya deadline-nya paling lambat sampai pertengahan November untuk surat rekomendasinya. Jadi bagi murid-murid yang berminat buat daftar scholarship, sounding dulu ke guru sekolah yang mau kalian mintain tolong buat appraisal ini, buat surat rekomendasi ini. Kepala sekolah atau siapapun kasih tahu dulu gitu. Pak, Bu, saya ada rencana mau daftar beasiswa NTU. Dan NTU ada minta surat rekomendasi dari sekolah, minta tolong Bapak Ibu buat siapin. Nah kan kita nggak tahu yang kita mintain tolong itu lagi sibuk atau lagi lowong waktunya. Siapa tahu ada 200 murid minta tolong ke guru itu gitu, karena guru favorit kan siapapun boleh. Siapa tahu gurunya hopeng sama kita, CS gitu. Baik gurunya. Nah kita sounding dulu dari jauh-jauh hari. Jadi kasih tahu dulu gitu. Nanti tanyainlah deadline atau timeline dari gurunya. Dia lowongnya kira-kira kapan? Mungkin kalau gurunya ngomong, oh lowongnya kira-kira mungkin di akhir November. Gitu. Atau di pertengahan November mungkin agak lowong. Tanggal kalian mendaftar beasiswanya disesuaikan dengan kira-kira kapan gurunya bisa membuat surat rekomendasinya. Kalau mungkin gurunya ngomong tanggal 20-an mungkin bisa sih. Bisa nih. Berarti kalian daftar scholarship-nya juga kira-kira segitu gitu, tanggal 20-an segitulah. Jadi supaya nggak terlalu jauh. Gitu. Deadline-nya ini nggak lewat. Oke. Nanti link yang bakal dipakai yang di bawah ini buat surat rekomendasinya. Nah, gurunya harus login ke bagian sini. Jadi jangan sampai salah. Sebelumnya juga Koko pernah ada ketemu murid, muridnya cerita, kok guru saya isinya di yang sini kok. Koko juga bingung ya kenapa bisa login, Koko nggak coba. Tapi ya intinya gurunya login, ngisi surat rekomendasi di link yang salah lah gitu. Repot. Karena application kita starts-nya with letter D, jadi kita pakai link yang di sini. Ini kalau kita klik, nah bakal ada data yang perlu dipakai buat login gitu, termasuk paspor dari gurunya. Kalau gurunya nggak ada paspor, berarti pakai nomor KTP aja. Yang atas ini application number kalian, yang ini tanggal lahir. Nanti masuk ke sini submit, terus bakal ada form lagi. Nah di sana gurunya bakal ngisi appraisalnya. Nanti ditanya lagi ada data tentang gurunya lah, namanya lah, jabatannya lah, guru apa di sekolah itu gitu. Tinggal diisi aja. Terus nanti appraisalnya juga langsung gurunya ketik di sana atau copy paste di sana. Terus submit, udah langsung NTU terima gitu. Appraisalnya sendiri sudah ditulis di link sini. Not more than 200 words. Format ini juga disampaikan ke gurunya. Nanti gurunya udah capek-capek bikin 200.000 kata, tahu-tahu yang dipakai cuma 200 kata. Wah, emosi juga nanti gurunya gitu. Oke, jadi info ini dikasih gitu ke gurunya. Linknya dikasih, gurunya bisa baca, kalian juga
Kasih tahu poin-poin pentingnya gitu. Format dari appraisalnya itu not more than 200 words in English. Jangan gurunya tulis nanti dalam bahasa Jawa. Kemudian loginnya di bagian link ini, ingetin di link yang huruf D. Kemudian di sini ada guideline for appraiser-nya. Jadi minta tolong gurunya baca atau kalian translate lah, kalian highlight lagi poin-poin penting apa gitu. Apa aja yang perlu dijelaskan oleh gurunya. CCA, leadership ability, achievement, harus yang non-bias gitu. Jadi kalau pujian yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan anaknya, ya mungkin bisa dicurigain lah oleh NTU ya. Appraisal nggak boleh dari family member atau dari relative, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ada hubungan keluarga. Nah, selesai appraisal ini, berarti semua proses pendaftarannya dari proses yang pertama mendaftar online sampai dengan yang kelima surat rekomendasi selesai. Ada yang mau Koko ingetin dulu sedikit masalah ikatan kerja? Karena yang apply scholarship ada ikatan kerja. Tapi yang apply tuition grant pun ada gitu. Kan sudah dijelaskan di video pertama pada waktu mengisi form. Ikatan kerja 3 tahun dengan pemerintah Singapura. Nanti ada listnya, company-nya apa aja. Nah, kerja ini itu enggak digaranti oleh pemerintah Singapura. Jadi bukan berarti, anaknya udah lulus, otomatis dapat kerja 3 tahun udah dijamin. Enggak, cari sendiri. Anaknya harus cari sendiri, apply sendiri gitu. Jadi bukan semuanya udah disiapin. Loh, jadi ada possibility nanti apply kerja, tapi nggak dapat. Ya ada. Bisa aja ada case yang seperti itu gitu. Jadi lulus, cari kerja sendiri di perusahaan resmi Singapura untuk menyelesaikan ikatan kerja 3 tahun. Next, bagian terakhir dari video ini adalah tentang tes masuknya. Sedikit penjelasan tentang tesnya. Entrance examination. Nah, bagian ini ada disinggung dikit di video yang pertama. Lebih detailnya Koko jelasin di video yang ini. Bagian awal-awal silahkan dibaca sendiri. Oke, Koko mulai dari sini. No resitting of NTU entrance examinations. Jadi bagi yang udah ikut tes, nggak bisa tes lagi. Jadi ini kesempatannya sekali seumur hidup. Kemudian tanggal tesnya, kira-kira di tanggal itu, nanti akan ada online mock exam. 1 or 2 weeks before the first exam date. Ini apa? Ini kayak latihan. Nanti disuruh login, dikasih tahu instructionnya, harus ngapain aja, siapin 2 device, 1 device buat soal, 1 device buat kamera, posisinya harus gimana, angle-nya harus gimana, gitu. Nah, semuanya dijelasin di sana. Jadi ini kayak trial, ngetes dulu gitu. Jadwalnya juga akan diinfo lagi oleh pihak NTU untuk anak-anak yang kepanggil tes. Nanti di sana akan dikasih soal, ngerjain soalnya, submit, untuk latihan, benar-benar untuk latihan. Ini sebenarnya sih opsional lah bisa dikatakan. Karena memang tahun lalu juga ada murid yang nggak ikut gitu. Ada kendala, nggak bisa ikut, ketabrak apalah gitu. Ya nggak ada pengaruh apapun. Cuman ya kalau memang memungkinkan, jelas ikutlah gitu. Jadi kalian sudah ada head up dulu. Heads up-nya ya kira-kira udah tahu lah. Oh nanti pada waktu hari H kira-kira bakal segini gitu. Examination fee. Nah ini bakal ada bayar lagi. Tapi ini bayarnya nanti kalau udah dipanggil tes.
Jadi fee yang pertama yang perlu dibayar hanya yang biaya pendaftaran pakai kartu kredit tadi 20 Sing dollar. Itu aja. Bagi yang kepanggil tes harus bayar lagi. Dan mau ikut tesnya harus bayar lagi 50 Sing dollar. Nanti di email pemanggilan tesnya bakal ada link lagi buat bayar. Nah ini kalau yang lupa atau memang nggak mau bayar, yang nggak boleh ikut tes dianggap mengundurkan diri. Nanti ada deadline-nya gitu. Harus bayar sampai tanggal sekian. Ini exam paper. English is a compulsory paper. Pasti harus ikut tes Inggris untuk semua murid yang ikut tes. Karena harus ikut tes Inggris inilah, makanya nilai IELTS itu optional. Ada oke, nggak ada pun nggak apa-apa. Mau nilai IELTS-nya tinggi banget, 8, 8,5, 9, atau mungkin lebih 10, 11, 12, 15, tetap harus ikut tes Inggris ini. Nggak bisa di-skip. Makanya nilai IELTS di NTU tidak wajib pada waktu kita mendaftar. Kemudian papernya, ya kita bisa tes apa aja. Di video yang pertama juga udah dijelasin sesuai dengan jurusan yang kita pilih di bagian link ini. Jadi Koko skip. Bagian yang bawah silabus. Nah, ini ada silabusnya. Pelajarin silabus ini. Download. Kalau perlu di print gitu. Nanti ya setiap poin-poinnya di silabus ini dipelajarin, dimengerti. Examination papers format. Ini format tesnya berbeda. Perlu dilihat juga. Karena ini tesnya online. Math ada paper 1, paper 2. Masing-masing 1 jam dalam 1 hari. Semuanya multiple choice. Dari satu paper ke paper lain akan ada break setengah jam. Nah ini silakan dibaca supaya tahu formatnya. Nanti ini juga akan diingetin lagi pada waktu menjelang tesnya. Recommended calculators. Pada waktu tes harus pakai kalkulator. Kalau tidak ada kalkulator, itu udah setengah nyawanya udah melayang nih. Jadi kalkulator ini wajib. Nah ini ada list-list kalkulatornya yang recommended. Nanti tinggal dilihat sendirilah listnya. Yang specific instruction, poin yang terakhir, itu yang nanti untuk anak-anak yang dipanggil tes bakal ada email buat menjelaskan detailnya. Oke, video yang kedua ini sampai di sini. Penjelasan untuk pendaftaran NTU udah selesai. Sedikit penjelasan berhubungan dengan tesnya pun udah selesai. Good luck buat semua murid yang mendaftar buat ikut tesnya. Semoga video ini berguna buat kalian. Terima kasih. Halo, ketemu lagi, tapi tetap di video yang kedua. Karena ternyata ada bagian yang ketinggalan buat Koko jelasin ke kalian. Satu bagian terakhir berhubungan dengan pendaftaran. Di video awal dijelaskan sampai dengan scholarship application, yaitu yang proses kelima. Nah, yang terakhir ini yang ketinggalan adalah application progress atau outcome. Ini untuk semua. Untuk semua. Sesudah kalian bayar, sesudah kalian upload dokumen, nanti di bagian sini akan muncul link yang aktif. Bukan yang ini. Ada lagi yang lain. Akan muncul di sini. Nah, link itu bisa diklik. Di bagian sana akan bisa dikatakan akan ada update lah. Status aplikasinya itu akan gimana. Kalau ada masalah, NTU akan update di sana. Tidak ada notification by email. Nah, link itu harus sering-sering dicek. Seminggu sekali, minimal seminggu sekali. Kalian harus login ke ID kalian, cek, klik link di sana. Nanti bakal ada link yang aktif. Klik link di sana. Baca status application-nya gimana. Kalau ada problem, di sana ditulis. Gitu. Kalau baca, oh ini nggak ada apa-apa, ya berarti bagus. Yang bisa ada problem, seperti yang tadi Koko jelasin, pada waktu upload rapot.
Nanti ternyata tanda tangannya nggak ada gitu, ketinggalan, atau kepotong, tanggal dikeluarkan rapotnya nggak kelihatan, atau kelasnya nggak kelihatan. Nah, biasanya seperti itu akan di-reject oleh NTU. Nah, reject-nya nanti akan ditulisnya di sana gitu. Please re-upload your year 11 semester 2. Nah, akan ditulis di sana. Nggak ada lewat email, nggak ada lewat yang lain-lain. Nah, kalau itu nggak rutin dicek, nanti bakal lewat gitu. Diceknya sampai kapan? Terus sampai dipanggil tes. Terus, minimal seminggu sekali, terus-terusan sampai dipanggil tes. Karena dari pengalaman Koko, itu ada murid yang dapat trouble-nya sebulan sesudah dia upload dokumen. Jadi udah dicek, kayaknya nggak ada apa-apa. Ya terus kendor, nggak dicek lagi gitu. Ternyata after a month, baru NTU mungkin proses aplikasi dia. Baru dikasih tahu error. Nah anaknya udah nggak ngecek, lewat jadinya gitu. Notification dari NTU lewat link itu. Jadi harus selalu dicek. Yang perlu dicek lagi selain bagian application progress atau outcome, adalah criminal record. Ini juga perlu dicek. Klik lagi gitu. Untuk lihat, oh benar nggak udah declare. Ini juga pernah ada kasus murid yang sudah declare, tapi dinyatakan oleh NTU belum declare criminal record ini. Belum diisi gitu. Ya bukan salah anaknya lah, mungkin ada error di sistemnya. Tapi yang kedampak ya murid yang mendaftar gitu. Karena belum declare bagian ini, nah, mungkin dianggap NTU wah teroris ini. Nggak diproses aplikasinya gitu. Karena ada bagian dari application prosedurnya yang tidak dilakukan, belum lengkap. Nah, yang seperti itu kan kita nggak tahu lah. Ya, mungkin lagi sial bisa ketimpa ke kita. Gitu. Jadi, seminggu sekali login, di-recheck criminal record declaration, di-recheck lagi link aktif yang bakal muncul di bagian application progress atau outcome untuk tahu status aplikasi kita bermasalah atau tidak. Oke, ini a little reminder yang Koko ketinggalan buat kalian. Nah, sekarang benar-benar video yang kedua udah selesai. See you next time. Bye-bye.